Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yoga Tamtama dari Prodi MBS 1E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan mengulas sedikit mengenai pembahasan mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Apa sih yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini mengenai dasar-dasar ekonomi Islam? Sebenarnya dasar-dasar ekonomi Islam itu jika dikupas lebih dalam, poin-poin materinya sangat banyak sekali. Namun dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 poin, yakni yang pertama pengertian ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Lebih mengetahui lebih dalam mengenai ekonomi Islam. Yang kedua, yakni pembahasan mengenai jenis-jenis dan pemahaman ekonomi Islam. Apa saja yang ada di ekonomi Islam, apa saja pemahaman-pemahaman dan perbedaan-perbedaannya. Kemudian yang ketiga, yakni mengenai permintaan dan penawaran barang. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yakni kebijakan fiskal. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian ekonomi Islam. Apa sih yang dimaksud ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam merupakan bentuk percabangan sebuah ilmu ekonomi yang berlandaskan pada sebuah nilai-nilai Islam. Nah, ekonomi Islam atau ekonomi syariah biasanya berlandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi dalam ekonomi Islam sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Maksudnya untuk kepentingan dan membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Dan sepenuhnya kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materi saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, material, dan spiritual serta dampaknya pada sebuah lingkungan. Itu kurang lebihnya yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Kemudian apa saja sih jenis-jenis dan pemahaman pada ekonomi Islam? Jenis-jenis yang saya ambil di sini ada dua macam. Yang pertama yakni mengenai ekonomi mikro. Yang kedua yakni ekonomi makro. Masuk pembahasan yang pertama dulu mengenai ekonomi mikro. Apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Ekonomi mikro merupakan cabang ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Lingkupnya itu lebih kecil. Dan contohnya seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud ekonomi makro. Ekonomi mikro, maaf. Kemudian kedua yakni ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini lebih besar, lebih luas daripada ekonomi mikro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro yakni cabang-cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh, lebih luas, lebih mendalam, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan sebuah ekonomi dalam masyarakat. Lalu apa saja perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro? Perbedaan ekonomi mikro dan makro lebih menonjol 4 perbedaan. Yang pertama mengenai ruang lingkup ekonomi mikro dan ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama mulai pembahasan mengenai ruang lingkup ekonomi mikro terlebih dahulu. Ekonomi mikro ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih spesifik dan lebih rinci. Misalnya teori harga, teori produksi, atau teori distribusi. Nah,
Untuk teori-teori ini ada sedikit penjelasan. Mulai dari teori harga. Teori harga ini awal dari proses permintaan dan penerimaan suatu barang. Bukan hanya barang saja sih sebenarnya, tapi juga lebih ke jasa juga. Nah, nantinya juga akan berpengaruh dengan harga sebuah produk yang dijual. Oleh karena itu, sebelum menentukan harga, pastikan terlebih dahulu untuk melakukan riset atau penelitian terkait apakah harga yang sudah dipilih itu terlalu tinggi atau sebaliknya malah justru terlalu rendah yang mengakibatkan laba dan rugi dalam memproduksi barang tersebut atau menjual barang tersebut. Nah, apabila dari harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan produk atau jasa yang dijual, maka sudah pasti akan kesulitan dalam memasarkan produk tersebut, dan akhirnya konsumen beralih ke kompetitor yang mencari harga yang lebih terjangkau tentunya. Kemudian mengenai pembahasan teori produksi, apa sih sebenarnya teori produksi itu? Ya, tentunya membahas tentang produksi dari produk atau barang dan jasa. Nah, salah satu perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro, karena ekonomi makro tidak memiliki teori produksi, tapi ekonomi mikro justru memiliki teori produksi. Teori produksi ini perlu diterapkan sebelum menentukan harga. Hal ini agar sesuai antara pendapatan, pengeluaran, dan persentase laba yang harus didapatkan. Lalu apa yang dimaksud dengan teori distribusi? Nah, teori distribusi ini membahas pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti membayar upah maupun gaji kepada karyawannya yang telah selesai mengerjakan pekerjaannya atau melakukan tugasnya yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, lalu pembagian hasil dengan partner bisnis hingga kebutuhan lainnya yang memiliki tujuan untuk memajukan usaha. Itu ruang lingkup ekonomi mikro. Kemudian selanjutnya ruang lingkup ekonomi makro. Nah, ruang lingkup ekonomi makro ini membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran, dan hal yang terkait dengan inflasi dan deflasi. Namun juga membahas kebijakan-kebijakan seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan segi penawaran, dan harga komoditas barang. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Mulai dari kebijakan fiskal. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Nah, kebijakan ini mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Pendapatan negara dapat dihasilkan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh setiap warga negaranya. Nah, selain itu, pendapatan negara juga dapat dihasilkan dari hal di luar dari non-pajak seperti denda, lelang, dan pemberian dari negara lain. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini menjadi pembeda dari ekonomi mikro dan makro. Nah, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang memiliki fungsi. Apa itu fungsinya? Yaitu untuk mengukur sebanyak apa dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di negara Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Ya, jika terjadi perputaran uang yang semakin banyak, tentunya akan mempengaruhi perputaran uang yang semakin banyak pula dan akan berpengaruh pada tingkat inflasi, sehingga menyebabkan harga suatu produk menjadi lebih tinggi dari harga normalnya. Namun sebaliknya, apabila perputaran uang semakin kecil, maka harga barang dari suatu produk tersebut yang ditawarkan tentunya relatif lebih rendah dan lebih murah dari harga normal, atau yang sering disebut dengan deflasi. Begitu pembahasan mengenai kebijakan moneter. Kemudian kebijakan selanjutnya yakni kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ini memiliki fungsi
yaitu untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan tertentu. Tidak hanya dari perusahaan, namun juga dari negara-negara. Nah, karena wajar jika banyak perusahaan membutuhkan orang yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi. Dengan ilmu tersebut diharapkan segala perusahaan, segala keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan produksi, dapat ditekankan seoptimal mungkin dan tetap dapat menyeimbangkan kualitas produk tersebut. Lalu harga komoditas barang. Apa yang dimaksud harga komoditas barang? Nah, komoditas itu sendiri memiliki sebuah arti, yaitu suatu produk atau jasa yang diperjualbelikan secara nyata sehingga dapat digunakan untuk kegiatan transaksi dalam waktu yang lebih panjang. Nah, dalam ekonomi makro, sesuatu yang dapat diperjualbelikan adalah yang memiliki indeks yang lebih besar karena mencakup sebuah negara. Kebalikannya dari ekonomi mikro yang hanya dapat meliputi kebutuhan sehari-hari, misalnya sandang dan pangan. Dari pembahasan ruang lingkup ekonomi mikro dan ekonomi makro, kita sedikit bergeser pembahasan mengenai tujuan dan fungsinya. Nah, apa tujuan dan fungsi dari ekonomi makro dan mikro? Dimulai dari ekonomi mikro dulu. Tujuannya yakni mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan sebuah laba dan keuntungan yang akan berdampak dalam pemasukan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian fungsinya yakni menentukan sebuah produk, tentunya produk yang berkualitas, yang harganya berani bersaing di pasaran dan memiliki manfaat yang memang benar-benar nyata dalam kebutuhan masyarakat. Lalu apa saja tujuan dan fungsi dari ekonomi makro? Tujuan dari ekonomi makro yakni mengutamakan pengaruh nasional dari kegiatan ekonomi. Tentunya skalanya meliputi lingkup nasional dan internasional. Kemudian fungsinya yakni mengutamakan keseimbangan dalam penyelesaian sebuah masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut atau dalam kegiatan ekonomi. Nah, ekonomi makro ini lebih condong ke penyelesaian masalah yang lebih tepat daripada menyelesaikannya secara terburu-buru. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan poin ketiga, yakni mengenai permintaan dan penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan merupakan banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dalam tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Apa saja sih faktor-faktor pengaruh dalam sebuah permintaan? Ada 8 faktor yang mempengaruhi sebuah permintaan. Yang pertama adalah barang itu sendiri. Harga barang semakin murah, maka permintaan yang bertambah, dan begitu sebaliknya. Lalu yang kedua adalah harga barang yang lain yang berkaitan. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat pengganti atau tambahan. Kemudian faktor yang ketiga yakni tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka permintaan barang akan semakin meningkat. Lalu faktor yang keempat yakni mengenai selera dan kebiasaan. Walaupun harga barang memiliki harga yang sama, namun minat terhadap barang tersebut masih berkurang. Lalu yang kelima yakni jumlah penduduk. Faktor jumlah penduduk ini semakin banyak penduduk, maka permintaannya tentu semakin bertambah dan meningkat. Lalu yang keenam yakni perkiraan harga di masa mendatang. Jika harga akan naik, diperkirakan akan naik, maka disarankan untuk segera membelinya untuk penyimpanan atau menghemat pembelian di masa mendatang. Yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Distribusi buruk dan daya beli semakin melemah, maka permintaan juga akan semakin menurun. Faktor yang terakhir adalah mengenai usaha produsen meningkatkan sebuah penjualan. Meningkatkan permintaan dengan cara bisa promosi ataupun iklan. Kemudian kelompok permintaan. Nah, kelompok permintaan dibagi menjadi apa saja?
yakni permintaan daya beli dan permintaan jumlah subjek pendukung. Mulai dari permintaan daya beli terdiri dari permintaan efektif. Apa yang dimaksud dengan permintaan efektif? Yaitu permintaan yang disertai dengan kemampuan untuk membayar. Jadi misalnya seseorang mempunyai sebuah permintaan barang dari sebuah produsen, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk membayar barang tersebut dengan harga sekian sesuai dengan kesepakatan. Lalu permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan barang atau jasa yang belum melakukan pembelian. Jadi hanya mengajukan sebuah permintaan tanpa adanya pembelian yang berlangsung. Lalu yang ketiga atau yang terakhir dari permintaan daya beli yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak disertai daya beli. Lalu kelompok yang kedua yaitu permintaan jumlah subjek pendukung, terdiri dari permintaan individu dan permintaan kolektif. Permintaan individu ini permintaan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, hanya untuk kebutuhan individu, tidak untuk kebutuhan orang banyak. Permintaan kolektif. Permintaan kolektif adalah permintaan yang secara keseluruhan untuk para konsumen pasar. Jadi tidak mencakup kebutuhan individu, namun mencakup kebutuhan keseluruhan atau mencakup sebuah kebutuhan dari konsumen banyak di sebuah pasaran tentunya. Kemudian sebuah permintaan juga memiliki hukum. Apa itu hukum permintaan? Yaitu suatu barang apabila harganya semakin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin meningkat. Dan begitu sebaliknya, apabila barang memiliki harga semakin tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan menurun. Nah, lanjut dari permintaan menuju ke penawaran. Apa yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu serta pada tingkatan harga tertentu. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi sebuah penawaran? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah biaya dan teknologi. Biaya meliputi biaya ketenaga kerjaan, biaya bahan baku, biaya sewa, dan biaya bunga pinjaman. Lalu teknologi bisa terdiri dari otomatisasi produksi dan penggunaan robot, mesin, atau teknologi lainnya yang berperan dalam sebuah produksi. Lalu faktor yang kedua adalah jumlah penjual. Dalam penjelasan jumlah penjual dijelaskan semakin banyak jumlah penjual yang mampu menjual pada tingkatan harga tertentu, maka akan berimbas pada tingginya sebuah penawaran. Ini bisa dikatakan hukum dari penawaran itu tersendiri. Lalu faktor yang ketiga adalah dugaan di masa depan. Mencakup dugaan mengenai perubahan harga barang di kemudian hari. Jadi perkiraan misal hari ini harganya dirasa murah, ya tentu harus segera membelinya untuk persiapan di masa mendatang agar lebih menghemat harga. Kemudian faktor yang terakhir yakni kendali alam, bisa terdiri dari bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, atau yang lainnya yang sangat mempengaruhi penawaran tersebut berkurang. Hukum penawaran. Apa hukum penawaran? Hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga barang, maka semakin besar pula jumlah penawaran tersebut. Begitu sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin rendah pula jumlah penawaran. Kemudian lanjut ke poin pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan fiskal. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal itu sendiri merupakan suatu kebijakan dari pemerintah yang di dalamnya terdapat sebuah aturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran
pemerintah dalam menjaga ekonomi yang lebih baik. Nah, ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana, baik itu keuangan negara yang mengatur sebuah ekonomi dalam negara tersebut. Oke, langsung saja masuk ke instrumen dan peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki sebuah instrumen. Yang pertama yaitu mengenai belanja dan pengeluaran negara yang mencakup sebuah dana yang digunakan oleh sebuah negara untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu instrumen yang kedua adalah perpajakan. Perpajakan entah itu pajak-pajak negara, pajak-pajak yang membawa pemasukan untuk negaranya. Kemudian peran kebijakan fiskal terdiri dari yang pertama membantu memperkecil fluktuasi dan siklus usaha yang sangat mempengaruhi dalam kemajuan suatu pemerintahan. Kemudian peran yang kedua yakni mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, yang sangat teratur dan juga memiliki manfaat. Dan peran selanjutnya yakni membebaskan dari inflasi yang tinggi yang akan berdampak kerugian dari sebuah negara. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan pengaruh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu memiliki sebuah pengaruh yang terdiri dari dua pengaruh besar, yakni yang pertama untuk mencapai tujuan seperti inflasi rendah dan pengangguran yang rendah. Nah, inflasi rendah ini akan membawa keuntungan pemasukan keuangan negara. Lalu pengangguran rendah juga akan mengangkat sebuah ekonomi yang maju dalam masyarakatnya. Lalu yang kedua yakni kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit yang dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran pada saat terjadi depresi ekonomi. Jadi kebijakan fiskal ini sangat berpengaruh dalam kemajuan ekonomi dalam sebuah negara tertentu. Nah, kebijakan fiskal itu sendiri juga memiliki beberapa jenis-jenis. Ada 4 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yakni pembiayaan fungsional yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dalam pembiayaan fungsional ini juga bisa mengangkat dan mengurangi tingkat pengangguran dan mengangkat tingkat ekonomi yang maju. Lalu jenis yang kedua yakni pendekatan anggaran yang terkendali, mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang lebih mantap dan lebih berkualitas. Lalu yang ketiga yakni stabilitas anggaran, mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Lalu yang terakhir, jenis terakhir yakni pendekatan belanja yang berimbang, menyusun mengeluarkan sama besar dengan penerimaan dan tercapainya anggaran berimbang jangka panjang yang tentunya membawa keuntungan dan manfaat bagi negara dan masyarakatnya. Nah, akhirnya pembahasan kita pada kali ini sudah selesai dan semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa membawa ilmu tambahan, menambah wawasan, dan juga semoga bisa menunjang dalam dunia akademik, juga pendidikan di kampus maupun dunia pendidikan lainnya. Apabila ada salahnya dari saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video saya. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.